Ya, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam bilangan. Nah, ternyata bilangan itu ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya tak terbatas. Lalu yang kedua namanya bilangan cacah. Kalau tadi bilangan asli dimulai dari angka 1, bilangan cacah dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya tak terbatas. Lalu ada lagi yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat ini dimulai dari bilangan negatif. Tadi kan asli dari 1, kalau cacah dari 0. Kalau bilangan bulat dari bilangan negatif yang tidak juga terbatas. Dari bilangan negatif berapa gitu, ada negatif, bisa jadi negatif 1000, negatif 1.000.000, banyak, pokoknya tak terbatasi ya untuk bilangan negatifnya. Tapi seluruh bilangan negatif itu asalkan dia bentuknya angkanya bulat tanpa koma, dia termasuk ke dalam bilangan bulat. Jadi dari mulai bilangan negatif, lalu di tengah-tengahnya ada angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bilangan bulat ini juga terbagi dua menjadi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif yang sudah kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Di sini sudah paham ya, bilangan asli dimulai dari 1, bilangan cacah dari 0, dan bilangan bulat terbagi dua menjadi positif dan negatif dimulai dari bilangan negatif. Lalu ada juga yang namanya bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bilangan pecahan murni atau pecahan itu sendiri, lalu bilangan pecahan desimal, dan bilangan pecahan persen. Jadi pecahan itu terbagi menjadi pecahan, desimal, dan persen. Contohnya pecahan adalah misalnya 1/2, 2/3, 1/35, dan lain-lainnya. Pecahan terbagi dua, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa misalnya ini nih, yang hanya terdiri dari bilangan pembilang dan penyebut. Ini juga pecahan biasa terdiri atas pembilang dan penyebut. Lalu kalau ini pecahan apa? Ya, campuran. Ada bilangan, ada penyebut, dan ada angka bilangan bulat di depannya. Lalu ada juga namanya desimal. Desimal ini ditandai dengan adanya koma ya. Misalnya 0,1, 3,26, 4,153 dan seterusnya lain-lainnya. Termasuk juga misalnya 0,5 dan diberi tanda negatif 0,5. Kalau dia ada komanya, walaupun dia negatif, dia termasuk ke dalam pecahan desimal atau pecahan ya. Lalu yang ketiga adalah persen. Persen ini ditandai dengan adanya persentase 1%, 3%, 0,5%, 100%. Bu, 0,5 kan desimal. Iya, tapi kalau dia ada persennya, dia masuk ke persen. Tapi ketiga-tiganya ini apabila dikelompokkan, dia adalah masuk ke dalam bilangan pecahan. Jadi 1/2 ya bilangan pecahan, 0,1 ya bilangan pecahan, 0,5% ya bilangan pecahan. Karena pecahan tadi ya, pecahan itu terbagi menjadi 3 jenis, pecahan, desimal, dan persen. Sebenarnya ada juga per mil 4. Kalau persen, sen itu artinya 100, berarti dia per 100. Tapi kalau per mil dia per 1000, ini 1000. Jadi tandanya misalnya 3/1000 itu 3 per mil. Nah, gini nih. Nolnya ada 2 di bawah. Nah, bagaimana misalnya ada soal di sini. Ada bilangan 4. Nah, bilangan 4 berarti termasuknya cacah, asli, bulat, atau pecahan. 4 masuk nggak ke asli? Masuk, berarti 4 termasuk bilangan asli juga. Masuk nggak ke cacah? Masuk. Masuk nggak ke bilangan bulat? Masuk. Masuk nggak ke pecahan? Tidak, karena tadi pecahan itu syaratnya ada pernya, ada komanya,
atau ada persennya. Jadi satu angka ini bisa saja termasuk ke dalam beberapa jenis bilangan. Lalu misalnya 3,6 ini termasuk bilangan apa? Bilangan asli bukan? Bukan, karena asli itu nggak ada komanya. Caca juga bukan, karena nggak ada komanya. Bulat juga bukan, tapi dia termasuk ke dalam bilangan pecahan. Bukan desimal, ya desimal kan bagian dari pecahan. Kita menyebutnya dia sebagai bilangan pecahan. Lalu bagaimana dengan angka 0? Angka 0 bisa masuk asli enggak? Enggak ya, karena asli dimulai dari angka 0. Berarti 0 bukan asli dimulai dari bilangan 1. Berarti 0 bukan termasuk bilangan asli. Dia termasuk bilangan apa aja? Ya, caca, terus bulat. Pecahan bukan. Lalu di sini kita akan mulai mencoba untuk membandingkan nilai pecahan. Kalau membandingkan berarti nanti kita memberikan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Caranya pertama-tama adalah kita dengan menyamakan nilai penyebutnya, mencari KPK-nya. Misalnya 1/3 dan 2/6. Kita cari nih KPK-nya. Kalian kan sudah belajar yang mencari KPK. Ketemu nih KPK-nya 6. 6 bisa membagi 3, 6 juga bisa membagi 6. Nah, kita isi untuk pembilangnya. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. 6 bagi 6, 1 kali 2, 2. Nah, didapat ternyata 1/3 itu 2/6. 2/6 ini tetap 2/6. Berarti tandanya adalah sama dengan. Lalu bagaimana dengan 2/5 dan 1/2? Berapa KPK-nya? Angka berapa yang bisa membagi 5, bisa juga membagi 2? 10. 10 bagi 5, 2. 2 kali 2, 4. 10 bagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Maka 4/10 sama 5/10 tandanya adalah lebih kecil. Ini punya dia ya. Lalu bagaimana dengan 3/4 dan 2/3? Sama, kita cari KPK-nya juga. KPK-nya adalah 12. Kita cari ya angka yang bisa membagi 4, bisa juga membagi 3. 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. 9/12 sama 8/12 tandanya lebih besar. Nah, di sini Bu punya cara cepatnya. Kalian pasti senang main cepet-cepet. Kalian sudah tahu atau belum ya? Nah, cara dengan mengali silang. Nah, ini dikali silang nih. 6 kali 1, 6, terus di sini kecil. Lalu 3 kali 2, 6. Nah, ini dapat nih angka 6 sama angka 6. Ingat ya, dikalinya silang 6 kali 1, terus di sini 6. 3 kali 2, terus di sini 6. 6 sama 6 berarti sama dengan. Sama kan? Ini sama dengan. Nanti kalian bebas mau pakai cara yang mana. Kalau mau pakai cara mencari KPK atau mau pakai kali silang, terserah kalian. Hasilnya akan sama. Lalu ini 2 kali 2, 4. 5 kali 1, 5. 4 sama 5, 4 lebih kecil atau lebih besar daripada 5? Lebih kecil, berarti tandanya lebih kecil. Sama ya. Sini juga 3 kali 3, 9. Lalu sini 4 kali 2, 8. 9 sama 8, 9 lebih apa? Lebih besar. Ini ada cara cepatnya. Selamat mengerjakan. Kerjakan dengan cara yang paling mudah menurut kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.